Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Chandra dengan NIM 252101110022 dari Prodi PAI kelas A3. Saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Pancasila ditinjau dari ajaran Islam. Langsung saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu kesesuaian nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, Pancasila sendiri ini adalah secara etimologis atau secara bahasa, yaitu berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa yang paling tua, yang kuno, yang telah lama memberikan pengaruh terhadap peradaban Nusantara. Kata ini terdiri dari dua morfem, yaitu panca dan sila. Panca sendiri itu berarti 5 dan sila itu diartikan sebagai dasar atau asas, atau dapat diartikan sebagai 5 dasar atau 5 prinsip utama. Yaitu Pancasila secara bahasa itu bisa diartikan sebagai 5 dasar atau 5 prinsip utama. Nah, secara istilah, Pancasila ini adalah fundamen filsafat negara Republik Indonesia sebagai landasan panduan dan pelaksanaan kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, terus kesesuaian tiap sila Pancasila dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah landasan yang dibuat untuk menjadi panduan dalam semua aspek kehidupan berbangsa atau bernegara. 5 sila yang terdapat di budaya masyarakat Indonesia, 5 sila yang terdapat di dalamnya merupakan perwujudan nilai-nilai mulia yang hidup dalam budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berasal dari tradisi setempat, namun juga dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Islam penduduk Indonesia itu. Nah, sementara itu ajaran Islam dikenal sebagai ajaran yang memiliki karakter universal dan mendalam. Islam mengatur bukan hanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, yakni hablum minallah, bukan hanya hubungan antar hamba dengan Tuhannya, bukan, tapi juga hubungan antar sama manusia, yakni hablum minannas. Oleh karena itu, Islam memiliki suatu sistem nilai yang kaya akan prinsip keadilan, kemanusiaan, persaudaraan, keseimbangan moral, serta musyawarah. Saat Pancasila dan Islam dianggap sebagai suatu sistem nilai, kedua hal tersebut memiliki berbagai kesamaan yang sangat mendalam. Pancasila tidak bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Islam, dan Islam tidak menolak nilai-nilai dari Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bahkan dalam banyak hal keduanya saling mendukung. Untuk memahami keselarasan tersebut sangat penting untuk menganalisis masing-masing sila yang terkandung dalam Pancasila dan melakukan perbandingan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah sebuah dasar teologi untuk bangsa Indonesia. Pernyataan ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan yang tunggal dan merupakan dasar moral yang tertinggi. Nilai ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan beragam agama, tetapi juga
mengutamakan nilai-nilai keimanan serta menolak ateisme sebagai landasan negara. Dalam ajaran Islam, konsep ini disebut sebagai tauhid, yaitu kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya yang hanya wajib disembah. Hanya Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Tauhid merupakan dasar utama dalam ajaran Islam dan menjadi tiang pokok yang memengaruhi semua sisi kehidupan umat muslim. Itu dari ajaran Islam. Nah, konsep tauhid ditekankan dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an, surah Al-Ikhlas contohnya, dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu tunggal. Surah Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad. Jelas bahwa di sana menekankan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah yang tunggal itu. Tidak bergantung kepada siapapun dan tidak menyerupai ciptaannya. Kesesuaian antara tauhid dalam Islam dan sila pertama sangat jelas. Karena keduanya menekankan Tuhan yang Maha Esa sebagai inti dari kehidupan spiritual dan moral. Selain itu, Islam sangat menghargai kebebasan beragama. Jadi tidak harus karena ketuhanan yang Maha Esa, Islam tidak harus menekan atau memaksa orang lain untuk agama yang lain untuk mengikuti agama Islam. Jadi Islam juga menghargai kebebasan beragama. Dalam surah Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 256 dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip sila pertama yang memberikan hak kepada seluruh warga Indonesia untuk melaksanakan agama mereka masing-masing tanpa adanya paksaan dan diskriminasi. Melalui sila yang pertama, Pancasila menunjukkan nilai keesaan, toleransi, serta kebebasan dalam beragama. Semuanya merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Dan sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini membahas mengenai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Nilai yang terdapat dalam sila ini menetapkan bahwa bangsa Indonesia harus menghormati harkat dan martabat setiap individu, memperlakukan satu sama lain dengan adil, serta memelihara peradaban yang berlandaskan moral. Di samping itu, sila ini menekankan signifikasi dari beradab yang dalam konteks Islam penting, yang dalam konteks Islam seiring diistilahkan sebagai akhlak. Nabi Muhammad SAW diangkat untuk menyempurnakan perilaku manusia sebagai penyempurna dan bisa dikatakan dengan uswatun hasanah, yaitu suri teladan yang bagus. Dan sila yang ketiga itu persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan signifikasi menjaga kesatuan bangsa dan menumbuhkan rasa persatuan meskipun terdapat perbedaan. Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam budaya memerlukan prinsip dasar yang dapat menyatukan berbagai suku, bangsa, budaya, dan agama. Sila ini berfungsi sebagai penjalin hubungan sosial antar warga negara. Prinsip ini sepenuhnya mendukung sila ketiga yang mendorong rakyat Indonesia untuk mempertahankan persatuan dalam beragama dan persatuan dalam keragaman. Oleh karena itu, umat Islam yang berpegang pada nilai ukhuwah sebenarnya juga menerapkan sila persatuan Indonesia. Dan seterusnya, sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat membahas tentang dasar-dasar demokrasi, diskusi, dan kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan.
Sila ini menegaskan bahwa setiap keputusan negara harus berdasarkan kesepakatan bersama yang diperoleh melalui proses musyawarah yang adil dan transparan. Prinsip kebijaksanaan juga sangat menjadi perhatian dalam ajaran Islam. Hikmah merujuk pada kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangan etis. Konsep ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam proses permusyawaratan. Oleh karena itu, musyawarah yang terkandung dalam Pancasila dan syura yang terdapat dalam Islam memiliki kesamaan fundamental. Keduanya menolak bentuk otoriter dan mengedepankan prinsip keadilan dalam kehidupan bersama. Dan sila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merupakan tujuan utama dari semua nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila ini menginginkan terbentuknya masyarakat yang adil, sejahtera, dan merata tanpa adanya perbedaan sosial. Dalam agama Islam, ide mengenai keadilan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar. Dalam Islam berkeyakinan bahwa kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab yang harus diemban secara bersama-sama oleh individu, masyarakat, dan negara. Islam memiliki suatu sistem ekonomi yang fokus pada keadilan, termasuk di dalamnya zakat, infak, sedekah, wakaf, serta larangan terhadap riba. Instrumen-instrumen ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan sosial dan menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Melalui prinsip keadilan sosial, Islam sangat mendukung semangat dari sila kelima menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan adil. Itu pembahasan dari kesesuaian nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sila-sila rakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni sila yang keempat, mencerminkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kebijaksanaan dalam ajaran Islam. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan salah satu pilar penting dalam Pancasila yang menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat yang harus dijalankan melalui musyawarah serta keputusan yang bijaksana. Nah, sila ini mengandung nilai-nilai demokrasi subjek utama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ajaran Islam, sila ini memiliki keselarasan konteks ajaran Islam memiliki keselarasan yang mendalam karena prinsip-prinsip dasar seperti syura, yakni musyawarah, adil, yakni keadilan, dan hikmah, yakni kebijaksanaan, merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang mengatur kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, sila keempat Pancasila dapat dipandang sebagai salah satu titik temu antara nilai-nilai kebangsaan Indonesia dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, prinsip-prinsip Islam yang bersifat universal. Pertama, sila ini mencerminkan nilai musyawarah, yakni nilai syura, yakni musyawarah dalam Islam menjadi mekanisme penting dalam menyelesaikan persoalan bersama. Kedua, sila keempat ini juga mencerminkan nilai keadilan adil, yakni keadilan yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Dalam konteks pemerintahan dan pengambilan keputusan publik, Islam memerintahkan agar seseorang berlaku adil tanpa memandang faktor kedekatan kelompok atau kepentingan tertentu.
Dengan demikian, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yakni sila yang keempat, mencerminkan nilai-nilai keadilan, musyawarah dan mencerminkan nilai kebijaksanaan dalam ajaran Islam secara jelas dan mendalam. Ketiga prinsip tersebut bukan hanya selaras dengan konsep, tapi juga saling menguatkan dalam praktik kehidupan berbangsa. Integrasi nilai Islam dan nilai Pancasila ini dapat membentuk sistem demokrasi yang berakhlak, adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Implementasi sila keempat yang berlandaskan nilai-nilai Islam akan membantu membangun tatanan masyarakat Indonesia yang lebih harmonis, toleran, dan berkeadaban sesuai dengan karakter bangsa yang religius dan pluralistik. Saya kira cukup pembahasan saya dari makalah Pancasila ditinjau dari jalan Islam. Saya selaku presentator mungkin dan pastinya banyak kesalahan dalam penyampaian dan lain-lain. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.